Salom, salom. Ayo. Ayo mau belanja. Saya mohon maaf ya Pak ya, saya nggak mau ngomongin orang lain di luar komal saya. Mohon maaf yang bertanya tentang orang lain di komal saya bisukan. Pekerjaan saya di sini lebih penting daripada ngurusin orang lain. Ya, hanya orang yang nggak punya kerjaan ya, catat baik-baik, nggak apa-apa direkam saat ini. Ya, hanya orang yang tidak punya kerjaan sibuk ngurusin orang lain. Enggak, ini mau bikin tempat rak ini ya, Mbak Soli ya. Tadi sudah Pak Albert ke belakang saya. Saya tadi dirungkat. Saya tadi dirungkat. Nggak tahu tutup sendiri ya live saya. Dan ini rencananya mau bikin ini tempat batako. Iya Ibu Endang. Ini jadi tempat batako nanti karena dari batako ini akan dibuat untuk membangun pastori gereja. Kalau membeli itu mahal. Satu batako mana ya? Nah, ini batako segini ini satu ya, satu dari tempatnya ini 2.600. Ya Ibu Endang ya. Batako satu ini 2.600 ditambah dengan ongkirnya nanti beda. Nah, karena itu untuk menekan biaya pembangunan, jadi batako saya buat sendiri. Gitu. Adik saya si Dona yang buat. Gitu. Ya, Saudara, tadi nanya kenapa ini ada rak-rak untuk bikin batako, ya itu alasannya. Satu batako ini 2.600. Satu batako kalau beli 2.600. Gitu. Dan untuk menunjang pelayanan itu saya membuka kandang babi. Gitu. Itu sudah saya pikirkan Saudara ya. Jadi bukan berarti yang ngomong saya itu minta-minta lah gini itu. Itu urusan Anda dengan Tuhan, bukan urusan saya. Iya Mas Nce, denak lah. Denak lah Mas. Bila ban keluar anu Mas. Bila keluar. Parah langan bulan Agustus. Agustus. Oke, udah mah beres. Beres. Talari ya Mas ngocah-ngocan mon bila orang murtadin orang matura lah kona edina tamentah ngocan. Itu orang tepatnya orang medu dere mon la seci orang Kristen recek tur saat nah kabel orang. Kita apa mau nungko kita apa sekarang Mas? Menjadi murid Tuhan itu, menjadi orang percaya itu kita harus siap disangkal. Kita kan bukannya kita diajari harus memikul salib. Gitu. Iyo. Harus siap. Keng engko cek banggan dadi orang Madura. Si atobat dadi orang Madura si Kristen cek seneng engko. Iyalah. Ya kalau ada orang yang enggak suka, enggak seneng, ada orang yang bertobat, ya berarti orang apa itu? Itu muridnya Yudas Iskariot itu. Mas, janganlah dirimu terlalu jujur kau. Iya Ibu Ida Cai. Itu nak buahnya Yudas Iskariot orang seperti itu. Yudas Iskariot ini bila berkata-kata manis, padahal dari perkataannya itu ada maksud tertentu, ada kejahatan tertentu. Itulah Yudas
Dan ini lagi ya Bapak Ibu ya, yang ngomongin dia nama dulu si tukang minta-minta. Saya di sini sambil menyewakan baju-baju untuk pernikahan ya. Saya dikasih talenta sama Tuhan itu juga merias. Di sini untuk merias, dan ini baju-baju untuk saya sewa-sewakan ke orang. Dan saya juga diberikan berkat itu bisa dandan ya. Dari Mas. Jadi kemarin ada yang bilang saya minta-mintalah ini itu. Saya juga punya usaha seperti ini. Ya bukan menyombongkan diri Mas, cuma menerangkan. Oh iya. Nanti kalau saya nyewa nanti Tapi ini gimana? boleh lagi. Ayo. Abinya. Pasangan lagi sih tanda. Jadi ini baju-baju yang saya sewa-sewakan Bapak Ibu ya. Nah, kayak gini saya nyewa-nyewakan baju. Dia perias itu Pak Penginjil, perias dia. Nah, ini baju-baju sewa-sewa ya. Tinggal nunggu Pak Penginjil, Mas Ence yang mau nikah kapan aku yang dandannya. Yang Ya? cek saran begitu sulit cari pasangan pada orang Madura. Nah, saya iman. Makasih Pak Restu. Iya, karena gini ya saudara ya. Kalau orang yang tahu, yang ngerti dengan saya, perjuangan saya dari 3 tahun yang lalu, dia tidak akan langsung memframing saya tukang minta-minta lah, apalah. Lalu dibilang saya pendeta yang tidak jelas. Lalu dibilang saya tidak bisa membaptis orang, tidak bisa memberikan surat. Aduh Tuhan. Cek ngaki. Sudah bilang suruh ke sini. Jangan pernah Ke didengar. Kalimantan. Nah, kalau sudah ke Kalimantan, apa yang Anda katakan salah, jangan salahkan saya. Lalu saya adat, Mas, kan deh ya, Mas. Kalimantan kan Iya. deh. Saya adat Hukum Anda. adat kuat. Hukum adat. Jadi di sini ya, Anda percaya atau enggak terserah. Terus kalau saya ini ngomongnya bohong-bohong, saya bukan seorang gembala, lalu saya membaptis orang nggak ada suratnya. Nah, datang ke sini, tapi nanti Anda saya adat. Ya, jangan keluar Anda dengan Ya, baik-baik ya, saja hukum adat di sini. berlaku. Adat Anda. Kalau di TikTok Hukum sih adat terserah berlaku. mau ngomong apa tentang saya kan deh ya Mas. Caranya mencolok ada ujung. Nah, iya. Bukan bentar. Gitu. Di sini aja aku hati-hati kok dalam berbicara, hati-hati dalam pelayanan. Bagaimana kita menjadi orang Kristen yang berbeda. Ya. Karena melayani itu bukan hal yang mudah. Melayani itu, apalagi melayani itu di tempatnya Bu Gembala, di situ di pelosok, di daerah, di perbatasan. Enggak, Pak Single. Pak Single, Papa Jawa, Pak dari Madura atau Kar. Enggak tengkar ini, Pak. Ya ampun, kita kalau ngomong orang Madura begini, mana ada tengkar. Salam, Pak. Mas, aku sama dirimu disangkanya kelahi, Mas. Turun meriah. Enggak. Ini saudara kok, saya sama saudara kok berkelahi. Kita ini kalau ngomong Ini saudara. orang Madura memang begini, bukannya marah-marah, Pak. Oh, Kami saudara sebangsa, seiman. di Salam Bu Bina. Jadi Bu sangkanya marah-marah, bukan marah-marah ini. Di rumah. Aku aja kah? Berubah. Ada rembang kok sangku atau kar sebut ande Mas. Kok mirip bertengkar? Pak Jimmy. Enggak. Enggak ada kelahi. Kita kalau ngomong emang begini logatnya, aduh hai. Enggak ada kita kelahi, Pak. Aduh, Bapak Ibu ini. Udah nih kau Ada saya mau kelahi. lebih halus bahasa aku udah nikah. Mun buga moreng sampang, mekat. Iya sampang. Bapak Makasen. Kok lahir sampang? Yang lain apa dulu nih? Aku juga 20-an. Iya, Pak. Bio orang ria, Pak. Bilang kok mah bentang ria, sangku kela ngamuk, sangku la kikir, sangku la atokar. Padahal ada atokar ya, Pak. Kejo malahan. Kita bercanda ya, Mas ya. Aja. Kita ini bercanda, bukan kelahi. Aduh. Karena kita ini satu jalur.
Kita ini satu bangsa. Kita Satu suku. sama-sama orang Madura, terus kita sama-sama jadi Kristen ya begini. Salam umat Murtadin. Islam. Salam ya, salam juga Ibu. Ya. Jadi bulan Agustus Ban Mas. Oke, bulan Agustus. Iya, Mas Tanggal- penginjil. 12. Oh ya, salam dari Kupang. Ya, salam dari Kupang. Nah, Kupang di ini mana? ini Mas Ence ini orang Semenep ya, orang Semenep. Salam Pak Lemut. Saya tadi tahu-tahu Ya, Semenep. turun sendiri Pak. Salam, aduh abangku, Bang Nabirong. Shalom, Bu Diana. Salam ya, Pak. Ya, salam Bang Cek. Ya, Halo ya Bang. silakan lanjut dulu. Apa kabar Bu? Sudah sampai dengan tanpa kurang sesuatu apapun, puji Tuhan ya. Sehat ya. Amin. Tadi nengok Wes, suara burungnya bagus. siapa punya burung? Horas. Maedong ya Jepang dah. Yang nggak mungkin di penjara lah ada burung, mah di penjara ada burung. Berarti siapa bunyi burung siapa? Burung Bang Nabi. Iya, ada bayar burung di rumah saya. Ada isengan buat isengan. Indah. Tadi ngecek Mas, ada itu Bang, aku ngecek adik saya lagi buat tataan untuk Batako. Karena Batako itu kedepannya mau dibuat untuk ini, bangun pastori sama gerejanya Bang. Ada abang Di tadi mana Bu? nengok nggak? Di situ juga. Saya nengok di peternakan tadi. Oh, abang nengok di peternakan. Nah ya Punya peternakan, Pak ya. Peternakan ayam. Oh, peternakan apa? peternakan ayam, peternakan babi. Bawa babi. Ini orang Semenep ini Bang, orang Semenep tapi Iya, jadi Kristen peternakan Kak. B2. Ya, Sudah lama Bang Yud. Sudah lama. Bang? sudah gituan udah lama. Sudah dari tahun 2000, tapi betul-betul bertobatnya dari tahun 2017 semenjak di dalam. Apa? Bertobatnya karena ditangkap gara-gara narkoba itu Bang. Iya. Jadi Tapi itulah caranya di dalam Tuhan ya. Bang. Iya, di dalam. Betul. Caranya Tuhan seperti itu, dari yang bandel ya Tuhan. Makanya aku bilang di Lukas pasal yang ke-6:33 Bang menyebutkan ya, kalau kita hanya baik kepada orang yang baik saja ya, apa gunanya kita? Jasanya apa? Apa gunanya, tidak ada untungnya? Apakah upahnya kita kalau kita hanya baik semua orang? Nah, ini dia nih, sempat pembuatan batako nanti. Kau keluar dari lapas nanti bikin batako di sini ya. Oh ya, nanti saya di situ bekerja bukan? Ini Nggak ada kegiatan. tataannya untuk bikin batako di sini. Nah, kayak gini, Bang. Salam Ibu Maranatha. Terima kasih ya Ibu Maranatha memberkati Bu. Nah, kayak gini, ini bikin batako sendiri. Apa? Jadi setiap satu batako ini ada tataannya, Bang. Nanti di sini bikinnya sampai kering. Iya, untuk supaya kering ya. Buat menjemur ya, untuk tempat Ya, untuk menjemur ya. jemur. Alas-alas. Ini Malik kemana sama adekku nih? Ada adekku di sini, Bang. Adekku juga dari sebelah sana, udah masuk Kristen juga. Malik ada di situ kah, Bu? Ada? Bukan, Malik ada di situ kah? Ada. Oh, selalu lab padahal ya. Itulah nanti aku nasehatin dan nggak nge-live melulu. Jadi dia nggak ada waktu untuk istirahat jadinya. Kenapa Apa namanya? Adik Bugam ada di situ juga? Anakku juga ada. Enggak, adik. Udah dibaptis dia, udah ini. Udah bertobat ya. Ada iyalah. Adik Bugam. Udah. Oh, puji Tuhan. Dongka bukan? Mau tak kelima tobat. Suruh muka pondok pesantren bae mau tak kelima tobat. Colong dia. Colong nih. Tak kelima tobat.
Karena tidak ada keselamatan di tempat lain. Tidak ada gitu, nabi lain yang bawa keselamatan. Bana sabda, ceramah. Oh iya, tidak ada keselamatan. Tidak ada satu nabi pun yang menjamin keselamatan kita. Ini kemana ya anak-anak muda ini? Selain ada Kemana pada ya? dia. Aku sih mutar-mutar rumahku sendiri nih, Bang. Jangan tawaf, Bu. Bu Apa, jangan Bang? tawaf. Bu Gem jangan tawaf, jangan muter-muter sampai 7 kali. Lempar batu. Nanti malah bataku yang dicium. Capek. Nah, ini Malik ini. Marahin dia tuh, Bang. Iya, kenapa Malik? Oh, Pak Encik sama. Pak Nabirong, salam Pak Nabirong. Iya. Apa Jangan kabar, kebanyakan Malik? live kau kata Kak. Begitu. Kata Jangan sering-sering live kau katanya. Sini duduk Malik. Dikira udah kembali ke Jakarta, Malik. Hah? Dikirain kamu kembali ke Jakarta. Oh no, aku masih di sini. Ari cek orang mah manepe we ke Bandung nih. Udah kenalan kayak itu ge. Antosan orang lah, orang sekedeng deui bebas. Sekedeng deui bebas orang. Paling orang 17 ya bebas 17 Agustus ya. Langsung kan itu atau orang langsung pergi ke Kalimantan Barat tuh. Puji Tuhan atuh. Bare ka dieu lain. Langsung pulang ke Pontianak. Oh, ima didinya. Ima orang didinya di Pontianak. Oh di Rumah orang kan di Pontianak. Oh di Kalimantan. Oh, tapi Iya. sekarang ini di Jawa Barat nih. Enggak, saya sekarang di Kalsel. Iya. Di dalam Di Tangsel. di Di Kalsel. mana? Kalsel, Oh, di Kalsel. Oh, Kalimantan juga ya. Iya. Iya. Tapi Pak Encik damang di situ. Jadi nanti saya punya, alhamdulillah saya Bang Nabirong gimana kabar Bang Nabirong? ada rumah saya di Pontianak, kalau kosong kok, ada anak saya di situ di kota. Ya, sehat-sehat Malik. Habis itu saya pulang, saya mau ke ini dulu, ke kampung saya dulu, lihat orang tua, keluarga, ke mana? Ke Sumeneb dulu. Ini adekku. Bagus. Ini adekku Bang Nabirong. Oh. Ini datang dari sana, Bu. Ada kabar gembira, Bu Gem. Saya kan lama nggak komunikasi. Bu Gem, saya kan lama nggak komunikasi. Oh. Ini betul ya? Satu ini Kak, katanya. Datang dari Madura. Bu Gem. Ya. Pak Encik itu kayaknya dia agak telat, dia agak delay dia. Itu dipanggil. Jaringannya saya. Delay agak. Dia lebih lama. dia di lapas, Bang. Biasa delay itu di lapas. Ini jagung ya, Lik ya? Masih banyak jagungnya ya. Ngecek pakannya babi, Bang. Gini, Bu Gem. Saya kan lama nggak komunikasi sama Tang Tretan, sama Apa dia? saudara saya. Saya lama nggak komunikasi sama saudara saya yang di Sumeneb, sama kakak saya. Terus kemarin saya komunikasi, terus sempat merembet soal Liman, tapi kayaknya dia sudah ingin membukakan hati untuk Tuhan. Kayak ingin membuka hati dia itu loh. Untuk bertobat, untuk menjadi yang percaya. Ya syukurlah Mas, puji Tuhan lah. Ya alhamdulillah lah bisa RT deh. Pun kok lain boleh Mas. Bari mulai ke Madura, Tang Tretan takut kapi. Banyak yang takut kemarin. Takut dibaptis. Takut dibaptis. Bukan. Takut kena sama yang kayak kemarin itu heboh itu. Oh, yang takut yang karena di YouTube itu.
Yang di YouTube, oh iya iya iya. Ya biarin aja lah. Ya kan kita nggak masalah, cuman mereka mempermasalahkan. Sebenarnya keluarga aku nggak ada yang masalah, cuma karena masalah kayak gitu, mereka jadinya takut. Kalau kita nih berbicara soal kita, soal kitab, kita berbicara soal Injil, mereka menanggapi dengan kristenisasi, dianggap kita mengkristenisasi gitu. Nah, gitu Nggak ya. apa-apa lah. Intinya kan aku nggak pernah yang namanya adanya seperti itu. Kalau misi itu kan, kalau aku pergi keluar itu karena mereka ada yang tak didoakan. Di situ ada yang minta penguatan, kayak gitu. Kalau aku sih enggak apa-apa ya Mas, cuma orang aja sih sebenarnya. Ah, Terus bulan apa dirimu keluar dari lapas tuh? Sabulan akhir bulan Agustus tanggal 12 Woi, pas mereka deh. potong remisi Agustus. Iya, remisi Merdeka. Agustus sama remisi dasawarsa. Ada remisi dasawarsa lagi. Oh, Masih di lapas itu Remisi Bang Nato. dasawarsa sama Agustus. iya. Jadi bulan Agustus ya, abang Iya, ngegas lah ya. Agustus. Waduh, Sudah 10 langsung. tahun. Jadi rencananya 10 langsung tahun. ngegas kan nih, langsung Tegas ngegas nih. langsung. Ya, saya ingin melayani. Saya ingin melayani di lapas-lapas. Jangan mikirin mau begini dulu. Iya, gas dulu, gas. Iya, karena banyak yang di lapas-lapas itu enggak apa ya, banyak orang butuh bimbingan rohani. Di lapas, di Kalbar itu banyak lapas. Terus saya Itu bisa komunikasi jadi sama ladang mereka. loh Bang Cek. Itu bisa jadi ladang abang sendiri itu nanti. Oh iya, makanya. Pelayanan ke lapas-lapas itu ya itu karena abang kan punya pengalaman di sana gitu, apalagi Betul. mungkin sebagian orang masih mengenal abang kan, pernah tahu abang di sana gitu. Jadi itu mempermudah kita untuk bisa masuk kepada mereka. Tapi mau nanya udah berapa lama abang mengenal itu bang? Dan kira-kira apa sih yang membuat abang menjadi mau mengenal Karena itu? saya tidak pernah bermimpi ya, saya bahkan benci ya sama Kristen itu. Saya tidak pernah memilih Yesus sebagai Tuhan saya. Gitu. Saya tidak pernah keinginan untuk menjadi seorang Kristen, tetapi Tuhan sendiri yang memilih saya untuk menjadi orang Kristen. Karena wah, besar dan tumbuhnya saya itu adalah hidup saya di lingkungan orang tahu sendirilah, apalagi orang Sumeneb. Hidup Bu Pendeta tahu nih, Bu Gembala, orang Sumeneb itu saya letak di suatu kepulauan, Pulau Kangean, itu 100% 100% orang yang beragama keras. Sebentar saya break, sebentar saya apel sebentar. Sebentar, apel sebentar. Lagi di Siap, siap, absen. siap. Saya break sebentar. Lagi di absen tuh Bang. Bang, kalau nggak di absen nanti dia nggak bisa keluar bulan depan. Aku dikasih ini nih, nyampe-nyampe di rumah. Iya amin Pak Ubay. Saya baru nyampe di rumah dapat kado ini Pak. Dapat Waduh, kado enak. dari orang Madura yang aku ituin. Yang aku datengin. Dapat kaos baru. Horas Pak Bento. Horas Pak Bento, horas. Ya, Ya, jadi betul. Bang Cek itu bisa jadi ya dia bisa punya ladang di dalam itu nanti gitu. Dari Pembangunan di lapas, ke pelayanan di lapas lapas ya. gitu Bang. Iya, pelayanan lapas ya. Bagus itu. Ada sih aku bilang sama dia, Sudah- kalau nanti pelayanan di daerah Kalimantan Barat, kalau di lapas aja aku gitu Bang. Oh, boleh. Artinya bisalah jadi tandemnya nanti ya apa untuk di pelayanan lapas gitu. Mungkin lama-lama kan dia akan punya ladang sendiri juga.
Iya Bu Chelsea, adik saya datang dari Jawa Bu. Adik saya datang. Ya begitulah ya Bang ya. Artinya setiap perjalanan orang itu kenapa aku bilang begini ya. Kita tetap berbuat baik meskipun kita nggak dibalas kebaikan kita. Terus buat aku ya, terus setiap orang yang sejahat apapun, melakukan kesalahan apapun, kalau kita melihat ke dalam firman ya, seperti di Lukas pasal yang ke-6 ayat ke-33 tadi, bahwa kita juga harus berusaha untuk belajar dan jika engkau berbuat baik kepada orang yang baik, kepada dirimu, apa jasamu gitu kan. Jadi aku awalnya dia bilang begini sama aku kan, ke Bang Mas Ncek tadi tuh, engkau mantan pengedar, kamu mau ndak berteman sama aku sekarang ada di lapas gini-gini. Oh nggak apa-apa, saya bilang begitu. Ya itulah karena aku di lapas, makanya aku sekarang udah bertobat dan saya belajar lebih sungguh-sungguh lagi gitu. Awalnya dia menjadi Kristen itu ikut istrinya, tapi karena setelah dia masuk penjara, lalu dia ditinggalkan gitu loh. Karena dulu kan hukumannya seumur hidup itu Bang Nabirong. Gitu. Iya. Jadi kan dulu hukumannya seumur hidup. Saya bilang nggak usah berkecil hati, tetap semangat dan tetap pelayanan. Saya bilang gitu. Itu orangnya datang lagi. Halo, maaf tadi apel Baik, Kak. sebentar. Tadi ada apel. Selesai Bang. Jadi ya gitu Sudah selesai, Mas. Kak? Kamu kalau udah Sudah, keluar sudah. dari, Sebentar aja. Oh. Ya jadi kalau kebetulan misalnya dirimu nanti udah keluar, kamu mendingan fokus dulu pelayanan dulu deh. oh ya pasti saya melayani. Nggak usah mikir tentang masalah pasangan hidup. Aduh, itu nggak ada di pikiran saya. Nggak Karena ada. aku ngomong ngocang kok. Nggak ada lah, masih fokus ke melayani Tuhan aja dulu. Nah, aku aja apa ya ndak mikirin ke situ sih. Ya meskipun misalnya aku berteman atau aku ada dekat dengan siapa, aku belum mikir ke situ, Bang. Gitu. Aku mikir pelayanan dulu. Gereja aku aja masih belum selesai. Asrama anak-anakku belum selesai. Pastori gerejaku belum selesai. Masih banyak yang harus aku lakuin gitu. Iya, iya, Tanya iya, iya. Mas kan dipakai sama Tuhan itu di situ. Makanya sampai bisa bertobat bener-bener kan gara-gara ketangkep kemarin tahu di lapas kan. Oh ya, saya harus mengakui itu. Dan banyaklah istilahnya. Iya, ada satu kesaksian yang saya ceritakan yang saya ingin bersaksi. Kesaksian lah. Dulu tepatnya tahun 2020. Saya itu tahun Kalau bisa 2020 oke kesaksian aja ya. Tak nyengok roh. masih bekerja. Oi, Saya masih, ya, buka roh benar. saya masih, saya masih bekerja di bidang bisnis itu. Di dalam itu masih mengondisikan dulu saya di dalam tahun 2020 terakhir. Terus habis itu anak buah saya kena tangkap di luar. Lalu saya dibon oleh Mabes Polri langsung. Waktu itu saya dibon sama Mabes Polri. Terus saya harus masuk sel. Di sel itu namanya sel batu kalau di sini. Sel itu yang ruangan yang begitu sempit, hanya sebesar WC itu, sebesar WC. Tempatnya itu terang terus. Kita nggak tahu siang kapan, malam kapan ya. Kita hanya dapat lubang pernafasan itu segini aja, lubang pernafasan itu. Segini. Saya berada di situ 9 bulan. Berada di tempat itu sendirian. Berada di ruangan yang sempit itu 9 bulan. Tetapi orang yang berada di tempat itu banyak yang stres, banyak yang depresi.
banyak yang bahkan ada yang bunuh diri di tempat itu. Itu namanya sel batu gitu. Orang kalau sampai kuat 1 bulan namanya, itu sudah orangnya luar biasa. Tetapi yang ajaibnya itu saya sampai 9 bulan saya di tempat itu. Pertanyaannya, kenapa saya mampu bisa bertahan 9 bulan di tempat itu? Justru tempat itulah yang yang mengajarkan saya untuk saya lebih fokus, karena memang tempatnya terang ya, tempatnya terang, ruangannya kecil, tempatnya terang, lampunya itu 24 jam. Kita dapat penerangan lampu terus, kita nggak boleh gelap tempatnya. Dan di situ dalam keseharian saya hanya fokus membaca Alkitab. Saya fokus belajar, sungguh-sungguh belajar, bolak-balik membaca Alkitab. Saya pertanyaannya bukan berapa kali selesai, berapa kali tamatnya saya baca Alkitab, bukan itu. Maksud saya, kalau yang baca, aduh cepat ya udah baca, tetapi bagaimana saya merenungi, bagaimana saya istilahnya menerapkan apa yang diajarkan diajarkan Tuhan kepada umatnya, kepada saya. Jadi mungkin itulah salah satu yang membuat saya sungguh-sungguh ingin bertobat. Mungkin ketika sebelum saya masuk sel, saya rajin ke gereja, mungkin ya pertama hanya formalitas, kedua ya karena nggak ada kegiatan lain selain ke gereja gitu. Dan pikiran saya itu masih ke duniawi gitu. Kenapa berpikiran ke duniawi? Saya normal dong, saya membutuhkan uang, saya harus menghidupi anak-anak saya di dalam penjara gitu. Saya mau bekerja apa lagi gitu kalau nggak melakukan pekerjaan yang itu gitu. Anggaplah mengondisikan di dalam penjara. Tetapi ketika saya masuk sel, ketika saya dibon sama Mabes, ada anak buah saya ketangkap di Jakarta, saya Mabes Polri mendatangi saya harus di sel. Luar biasanya, ajaibnya, ketika saya di dalam sel, saya sudah menyiapkan diri, saya sudah menyerahkan hidup saya sepenuhnya. Tuhan, saya bilang itu, saya tidak punya apa-apa lagi, saya tidak punya perlawanan hukum lagi, saya tidak saya sudah serahkan semua hidup saya. Tuhan, jika memang ini yang terbaik sedang itu, jika memang saya harus dihentikan, ini saya pasti dah hukum mati. Tidak, saya tidak yakin dengan hukum mati. Tetapi ketika saya dalam sel itu, saya 8 bulan lamanya saya dalam sel itu. Wah, saya bukannya sedih di dalam sel itu. Ada sukacita saya di dalam sel. Kayak ada yang menemani di dalam sel itu. Ya, saya ditemani. Ini yang menemani saya. Tetapi ini yang menemani saya hanya ini. Tapi ini yang menemani saya ketika saya di dalam sel. Kemana-mana. Ikut sama saya. Jadi saya hanya fokus merenung, membaca selama 9 bulan. Bukan berapa kali saya selesai membaca, ya bukan berapa kali saya tamat membaca Alkitab ini. Tetapi bagaimana saya belajar tentang kebaikan Tuhan ketika saya dalam sel itu, sampai mata saya mulai rusak karena saya bangun tidur nggak bisa tidur, tengah malam pun baca. Saya nggak tahu jam berapa, saya nggak tahu ini hari, siang atau malam, saya nggak tahu. Cuman yang saya tanda itu pas ketika apel gitu. Oh ya berarti jam segini, berarti apel jam segini. Atau orang yang nganterin makan itu jam segini. Jadi itu ketika saya sudah menyiapkan hati saya, menyiapkan diri saya, dan saya sungguh-sungguh berkata kepada Tuhan, saya ingin bertobat, Tuhan, saya menyesal, Tuhan, saya sadar saya salah yang saya lakukan. Saya serahkan hidup saya kepada Tuhan. Tuhan, jika memang ini yang terbaik, jika memang dengan cara ini Engkau akan menghukum saya dengan
Jika dengan cara ini akan menghapus semua kesan dan dosa-dosa saya, Tuhan saya terima. Tetapi Tuhan, jika ada cara lain, Tuhan saya ingin sungguh-sungguh bertobat. Tuhan, saya tidak akan mengulangi perbuatan saya lagi. Bisa dikatakan kalau di agama saya sebelumnya saya melakukan tobat nasuha. Bisa dikatakan tobat nasuha yang saya lakukan. Saya berdoa waktu itu, malam itu saya berdoa kepada Tuhan. Saya memohon kepada Tuhan. Saya bukan memohonnya meminta yang muluk-muluk kepada Tuhan. Tuhan, bebaskanlah hukuman saya. Karena kan saya sudah habis sebelumnya kan saya sudah menerima hukuman seumur hidup nih. Sebelumnya menerima hukuman seumur hidup. Tetapi Tuhan tolong hukuman saya. seumur hidup itu berapa? Narkoboimu berapa kilo, Mas? Waktu itu 40 lebih. 40 Di tanganmu, lebih kilo. di luar tanganmu? Di luar tangan itu di rumah masih belum ada, di Pontianak masih ada, dan itu masih belum terbongkar yang di Pontianak, itu yang hanya di dalam mobil saya ketika saya ditangkap tangan itu nanti 40 kilo sama 20.000 INEK gitu. Nah, terus ini yang saya ceritakan, yang hukuman yang ketika itu saya masih mengondisikan kan, saya masih mengondisikan waktu itu, saya masih bekerja ke Jakarta, saya ngirim, dan di Jakarta ini yang menerima saya mater sama seseorang. Malik tahu sama orangnya, sama bandarnya, sama kenal sama Kalian orangnya. satu bos, pakai kuntikan kemarin. Bahkan iya, Kesaksian Bang Nabirong ketemu satu bos ternyata. Aduh. Iya. Stop, aku bilang. Bosnya Malik itu ibaratkan masih di bawah saya gitu. Mereka tuh masih ibaratkan saya yang nyuplai barang ke situ waktu itu. Terus waktu itu saya nyuplai barang ke bosnya Malik ini, yang tangkap itulah saya didatangi sama Mabes Polri langsung. Saya bersedih di situ. Ketika saya di sel, saya sama Tuhan itu sudah malu saya sama Tuhan. Mau malu minta hukuman ringan, tapi saya sudah berkata seperti ini sama Tuhan. Tuhan, ku serahkan semua hidup ini ke dalam tangan-Mu. Apapun yang terbaik. Jika memang ini pantas, jika memang saya harus divonis mati, saya terima Tuhan. Tetapi jika memang hukuman itu yang akan menguatkan iman saya, yang buat saya sungguh-sungguh bertobat, jika hukuman itu memang yang Tuhan berikan membuat saya bertobat, saya terima. Saya tidak minta lagi bebaskan saya dari hukuman ini Tuhan, tetapi Tuhan berkata lain. Sehingga entah seperti apa caranya, saya 9 bulan di situ, 3 kali saya didatangi, di PON, dipanggil di BAP. Saya bicara jujur aja, terus sama itu penyidiknya saya mengatakan, Pak, terakhir saya mengatakan seperti ini sama penyidiknya, Pak, maafkan saya memang bersalah dan saya janji saya tidak mengulangi lagi, Pak. Tapi memang ini jika Bapak mau diproses masalah itu memang tugas Bapak. Ini memang kewajiban Bapak. Tapi jika saya harus meminta sama Bapak atau maaf saya, Pak, kalau bisa saya hindari dari kasus ini, bisa nggak Pak? Saya nggak punya duit untuk mengasihi Bapak. Apa maksud kamu, kata dia? Kamu punya nggak uang 2 M? Untuk 86 gitu, supaya kasus ini sampai di sini aja, nggak naik berkasnya ke kamu. Uang 2 M dari mana, Pak? Saya bilang gitu. Saya nggak punya apa-apa lagi. Lalu dia, ya nanti dah katanya, habis itu saya di sidang itu, lalu dia pulang ke Jakarta lagi. Pas 9 bulan, tepat 9 bulan, waktu itu pas hari Natal tahun 2020 itu, hari Natal tahun 2020, tanggal 27 saya dikeluarin, karena kan kita ada Natal Zoom, ada perayaan Natal Zoom itu di seluruh LP.
Itu Natal Zone saya dikeluarin di sel itu, disuruh mengikuti Natal. Habis itu Natal Zoom itu, lalu saya dipanggil sama apa namanya, sama KPLP dipanggil. Kamu ada surat katanya, ada amplop, ada surat dari Mabes. Coba buka di sini katanya. Wah, puji Tuhan, itu hadiah terindah buat saya. Hadiah Natal terindah dari Tuhan buat saya. Entah seperti apa caranya, entah siapa yang ngurus saya. Wah, apa isi suratnya? Isi suratnya itu SP3, surat pemberhentian perkara. Surat pemberhentian perkara. Jadi perkara saya itu udah selesai. Jadi perkara saya itu fokus kepada anak buah saya. Dan sampai saat ini saya menyesal, anak buah saya divonis seumur hidup. Sekarang ada di LP Cipinang. Tapi saya memang terhindar dari kasus itu. Jadi itulah, ketika kita menyerahkan semua problem kita, ketika kita sungguh-sungguh menyerahkan semua masalah kita kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Terkadang ya apa ya, memang Tuhan susah tebak. Terkadang kita, ketika kita meminta kepada Tuhan, meminta sesuatu, taruhlah kita meminta A, Tuhan bisa berikan B gitu, bisa berikan yang istimewa gitu. Seperti saya tadi, saya hanya meminta kepada Tuhan, doa saya, Tuhan jika memang saya tidak bisa menghindar dari hukum ini, saya terima jika saya memang dihukum mati. Tetapi Tuhan, jangan biarkanlah mati saya ini istilahnya di luar iman Kristus. Ini kayaknya dia itu ya, nge-lag ya, Bang, nge-lag kali ya. Sinyal di penjaranya kali, sinyal di lapas. Oh iya, baik Bapak Ibu. Sekian ya saudara ya teman-teman saksiannya. Lanjut Mas, lanjut. Sinyalnya nge-lag Ban. Jadi itu ya. Ya, di sini pakai jammer. Jaringannya itu di sinyalnya itu loh disadap. Jaringannya. Kita pakai WiFi yang kecil itu Huawei. Tapi disadap juga. Dan puji Tuhan, habis itu saya dikeluarkan di sel dan saya menghadap langsung ke Kalapas waktu bukan di LP sini tadi ya, di LP sebelumnya, di LP Banjarbaru. Saya minta ke Kalapas, Pak, saya pingin sebangga gitu, karena waktu itu di lapas sana di Banjarbaru tuh memang kita ada namanya kabupaten yang bisa dikatakan Serambi Mekah ya. Kita umat Kristen tidak bisa melakukan kegiatan apapun karena memang ada perdanya, ada undang-undangnya gitu. Bisa dicek di daerah Martapura itu memang tidak bisa ada kegiatan Kristen apapun di daerah Martapura itu, di Banjarbaru di daerah ya, di Banjarbaru. Bisa minta ke Kalapas, Pak, saya ingin mengumpulkan semua teman-teman yang Kristen, saya ingin akan melakukan ibadah. Terus yang melayani siapa? Kata Kalapas itu, yang pendetanya siapa? Pak, nggak ada pendetanya, tetapi saya mencobalah saya sendiri yang ingin memimpin. Kita belajar doa. Dan disitulah saya mulai, setelah mengumpulkan, wah ternyata banyak. Lebih daripada 20 ya, sekitar 23 jemaat, 23 orang Kristen ada di LP itu. Dan ironisnya, selama berdiri LP itu di situ, karena LP baru, selama berdiri LP itu masih tidak ada kegiatan
rohani, kegiatan Kristen, kecuali yang mengadakan itu dari pusat, kecuali yang mengadakan itu dari pemerintah, dari pusat melalui Zoom. Tetapi yang melayani ke situ, pendeta luar melayani, tidak ada. Beda dengan DLP sekarang ini, ada kita pendeta melayani itu seminggu sekali, ada melayani pendeta ke sini dari luar, ada. Tetapi ya nggak ada yang melayani. Disitulah saya mulai mengumpulkan teman-teman, belajar, sama-sama belajar Injil. Pertama saya belajar, dan dimulai disitulah saya istilahnya mengumpulkan teman-teman saya, sehingga waktu itu saya Baiklah, salam Tuhan, terima kasih. Inilah sedikit dari kesaksian dari Bang Ence ya, Bang Ence Iyut. Doakan semuanya untuk Mas Ence ini ya, agar bisa ya hidupnya itu bisa memperbaiki diri, bisa memberkati, terus bisa melayani Tuhan ya. Kita tidak bisa bahwa menghakimi seseorang. Mas Ence ini memang ya dari Madura, kita ini sudah ditolak karena mengikut Tuhan Yesus, dan demikian juga Mas Ence itu sudah tahu bahwa, dan dia sadar dengan sepenuhnya bahwa beliau ini karena kasih Tuhan ya. Tuhan Yesus itu memiliki cara yang unik untuk mengasihi kita ya. Amin. Salam Pak PM ya. Setiap manusia yang dikasihi oleh Tuhan itu diberikan cara yang berbeda-beda. Ya, seperti saya, Mas Ence tadi ya. Mas Ence itu awalnya memang benci ya dengan orang Kristen, karena tahulah bahwa kita di masa kecil didoktrin oleh sesuatu yang memang apa yang tidak diperbolehkan gitu ya. Apa yang diharamkan itu sudah kita memang didoktrin seperti itu. Dan semua karena kemurahan Tuhan. Kenapa harus sih, jika saya ini sudah dibolak-balik ya? Saya ngomong gini sama teman saya ya, sama bang saya, Bang Sang, kakak saya Sentuh ya. Saya bilang, kalau bukan karena kasih Tuhan, saya ini sebenarnya udah remuk gitu loh. Diproses. Kita ini kan ada pujian ya, bagaikan bejana siap dibentuk. Jadi kita harus siap dibentuk oleh Tuhan, bukan kita yang mau membentuk Tuhan. Cuma caranya itu berbeda-beda. Caranya Tuhan membentuk kita itu beda-beda. Nah, ya sama seperti Mas Ence tadi. Saya beda, Mas Ence beda, Anda juga beda, seperti itu ya. Contoh Mas Ence tadi, Mas Ence itu kan dia sampai benar-benar bertobat setelah ada di lapas, setelah di penjara, setelah diberikan vonis bahwa akan dihukum seumur hidup karena narkoboy 40 kilo saudara ya. Karena memang kalau di daerah di perbatasan tempat saya saat ini ya, itu bukan mainnya, bukan gram, bukan bukan gram berapa ons gitu, enggak, puluhan kilo bahkan ratusan kilo. Ya, karena saya tahu, karena di sini ini rumah saya itu ada di kompleks pos tentara. Ya, saya ini tinggal di pos tentara ya, di kompleknya saudara ya. Ya sedikit banyak sudah paham mengerti bahwa di sini ini adalah rawan seperti itu. Dan akhirnya Mas Ence ini diproses oleh Tuhan, ditangkap karena beliau ini bukan pemakai tapi sudah pengedar. Dan puji Tuhan, prosesnya Tuhan melalui dari penangkapan itu, sempat pernah Mas Ence itu bilang udah patah hati, patah semangat, ya, istrinya sudah meninggalkan dia, menikah lagi,
Lalu Mas Encik karena kemurahan Tuhan, saya katakan Mas Encik itu kemarin kesaksian ya bahwa beliau ini dibantu oleh pengacara orang Batak, ya, pengacara orang Batak yang ada di tempat tersebut. Nah, inilah cara Tuhan. Kenapa kita harus diginiin dulu gitu loh? Kenapa harus Mas Encik itu dimasukin ke dalam penjara dulu? Kalau nggak masuk penjara, nggak bertobat benar-benar dan tidak menggantungkan pengharapan kita kepada Tuhan, betul nggak, saudara? Dan itu juga pernah saya alami. Itu pernah saya alami, saudara. Di saat saya sudah ada di titik nol, saya ngerasa udah keluarga saya meninggalkan saya, teman-teman udah mencemooh saya dan lain sebagainya, ditertawakan, membuat saya sedih, ya, terngaung-ngaung nangisnya. Tapi itu, saudara, ya, tapi itulah saudaraku, itulah cara Tuhan untuk menempa kita, memproses kita, membentuk kita. Kebanyakan kita ini sebagai manusia nih pengennya, Tuhan aku pengennya begini gitu. Artinya kalau Tuhan aku pengennya begini, artinya kita ini mengatur Tuhan, betul nggak? Bukan kita yang diatur Tuhan. Bukannya ada di film itu dikatakan apa? Ada lagu pujian juga kan? Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Nah, kalau kita yang mau membentuk Tuhan, berarti kan suka-suka kita, bukan suka Tuhan lagi, betul ya, Pak Aswan Tumanggor, ya. Jadi saya itu memberikan penguatan kepada orang-orang yang seperti itu, saudara, ya. Termasuk dengan Mas Encik begitu. Saya juga sering menerima firman Tuhan, berkat-berkat firman Tuhan dari beliau juga, sama-sama berikan penguatan. Ini kita jangan sibuk dengan mendengarkan. Ya, saya bilang kepada teman-teman di nama Drese ya, tretan-tretan, bahwa kita harus bijak-bijak memilih komal, di mana itu benar-benar satu pengajaran. Ya, bukan ngomongin satu dengan yang lain, menjatuhkan satu dengan yang lain, ya. Biarlah apa yang orang lain lakukan, ya, itulah biar urusan dia dengan Tuhan. Seperti itu. Kalau saya seperti itu. Dan kayak Mas Encik ya contohnya, selalu Pak Martius ya, makasih Pak Cep. Jadi buat kita saudara, kita semua ini sebenarnya sama-sama belajar, sama-sama memproses diri, sama-sama pengen kita memberitakan kebenaran firman Tuhan, bukan memberitakan gosip, ya. Betul ya Pak Cep ya. Kita di TikTok ini mari kita berkhidmat-khidmat, jangan memberitakan gosip satu dengan yang ini, tapi kita memberitakan firman Tuhan. Kalau misalnya kita nggak suka, udah keluar aja. Atau kita nggak mau mendengarkan apa-apa, nggak usah kita masuk, gitu. Seperti nasihat dari abang saya, sang murid ya, jangan kita mendengarkan sesuatu yang tidak membuat kita itu semangat, tetapi malah apa, meracuni pikiran kita, distorsi ya, katanya bang sang murid ya. Nah, kita merasa seperti itu, jangan. Tapi ya Pak Aswan Tumanggor, kita harus memilih di mana kita ini tinggal. Bukan di firman Tuhan dikatakan bahwa pergaulan yang buruk akan berdampak juga kepada kita, pasti akan jadi buruk. Tapi kalau kita masuk ke komal yang memang benar-benar sama-sama belajar, belajar firman Tuhan, ya, belajar firman Tuhan. Tapi kalau sudah melenceng dari firman Tuhan, ngomongin si A, si B, si C, kita keluar. Gitu. Itu bukan urusan kita. Ya, misalnya contoh, bang sang murid melakukan hal yang nggak benar, nggak baik, udah kita keluar aja, nggak usah didengar. Gitu. Nah, sama seperti tadi ya. Yang saya bilang tadi, sampai ada hamba Tuhan juga yang bilang, di komalnya Ibu Diana Madrasah itu gimana sih? Bukannya itu pendeta hamba Tuhan, kok nge-live-nya di kandang babi, ya kan? Kok nge-live-nya di perkebunan, di kebun-kebun, dia nanam sayur pun di nge-live kan? Nah, saya bilang, salah saya di mana? Ya, salah saya di mana? Saya nge-live di kandang babi, saudara. Saya kasih tahu. Kenapa saya nge-live di kandang babi? Kenapa saya nge-live di perkebunan? Kenapa saya nge-live apa yang saya lakukan seperti tempat pembuatan batako? Agar saya ingin memberikan Anda itu dampak yang baik, gitu. Dampak yang baik. Dampaknya apa? Oh, ternyata ya kita menjadi oten, menjadi orang Kristen, kita harus bisa melakukan banyak hal, gitu. Ada misal, oh iya yang punya bebong contohnya ya, punya bebong contohnya, kita belajar dari situ. Oh iya, bebong yang biar cepat besar, pertumbuhannya bagus, dia nggak sakit-sakitan, ya.
Oh ternyata ini, coba kasih pakan seperti Ibu Diana Maduresi itu, di kandangnya dikasih ini, vitaminnya ini, obat cacingnya ini, gitu loh maksud saya. Jadi jangan lalu kita mikir kok ini Mbak Tuhan kok di kandang babi loh, ngapa juga kandang babi dikasih live gitu. Ya kalau nggak suka ya keluar saja, kan begitu. Jauh saja jadikan apa yang Anda tidak suka kepada seseorang itu dijadikan pembicaraan seperti itu, ya. Dan misalnya saya di perkebunan, oh ternyata Ibu Diana selama ini ya nanam cabe sama bayam, ternyata bukan dari pupuk ya, ternyata dari kotoran bebong yang selama ini disia-siakan orang gitu kan. Oh ternyata dari kotoran ayam dan lain sebagainya. Oh caranya biar pertumbuhannya bagus tuh dibeginiin, cara nanamnya seperti ini gitu. Itu kan banyak saudara, banyak hal yang kita ngambil, hal-hal yang positif. Jadi segala sesuatu itu jangan di garis bawain tuh jelek semua ya. Ingat, yang membuat kita ini berpikir buruk kepada orang lain adalah pikiran-pikiran kita yang sudah nggak suka ya. Kalau nanti Anda memang benar-benar mau belajar, ya jangan mengotori diri hatimu gitu ya. Tetaplah jadi berkat di dalam setiap keadaan kita dimanapun kita berada. Amin. Apa Belanja. oh beli apa Ban? Silakan Bang Nabirong mungkin mau menambahkan. Iya Pak Worship, jangan mencari isu. Betul. Ya, Silakan, Bang. ya sedikit aja memang betul yang Ibu bilang ya, bahwa pikiran kita yang positif itu membuat kita menjadi seorang yang berpikiran positif juga kepada orang lain gitu. Jadi jangan menjadi pikiran negatif, karena kadang-kadang itu terpengaruh kepada dari pergaulan kita yang buruk dengan lingkungan kita. Nah, pemikiran yang positif ini memang sangat penting juga ya bagi pertumbuhan kerohanian kita ya, pertumbuhan kepada psikologis kita. Itu makanya orang-orang selalu bilang berpikir positif itu sangat membangun ya, sangat membangun cara berpikir, sangat membangun kerohanian. Itu yang paling penting buat kita, supaya kita pun mudah ya untuk menerima orang lain, untuk bisa mengasihi orang lain. Tanpa kita berpikir positif, kita tidak akan mampu untuk mengasihi orang lain. Itu menurut saya gitu. Jadi mungkin ada Bugam, teman-teman, ada Mbak Sang di sini, ada Bang Sentuh. Dan sekalian Bugam, saya mau izin dulu, turun dulu ya. Oh, iya, iya. Saya ada mau ini Makasih juga ya, kegiatan. makasih Bang. Makasih untuk Terima kasih Bugam ya. kehadirannya. Semua Bang Sang, Bang Sentuh. Shalom, Izin ya. shalom. Makasih ya Oke, Bang, ya. shalom shalom. Oke, Tuhan oke. memberkati Bang. Tuhan berkati Kak Sentuh. Ya, makasih. Iya, makasih. Nah, Bang Nabirong ini udah saya anggap jadi abang saya ya, jadi abang saya, mentor saya, penasehat saya dalam keadaan apapun. Dalam keadaan apapun saya selalu minta petunjuk dari beliau. Cucuku. Lanjut Bang Sang, ini cucuku datang. Dang ning dang ning dang ning dang. Cucu, lu kenapa kok baret mukanya? Cucuku ini, cucuku Dayak ganteng. Cucu Dayak ganteng nangis. Ini tengok nih. Ganteng. Cucu Dayak ganteng nangis. Ada Gaby. Dayak ganteng. Oh, bangun tidur kah apa ini? Ini cucuku. Nah, ini tante. Kangen lo, Oma lo, kangen lo. Nah. Bye-bye. Nah, itu cucu ya. Ganteng. Putih ganteng. Memperbaiki keturunan. Salam Pak Roy Samosir Horas. Oke, makasih ya mau lihat untuk Bang Roy MT Sregar ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua saudara ya. Ini udah anak, menantu, cucu udah datang, udah rame ya. Apa sih lagi yang mau aneh-aneh dalam hidup ini? Dah bahagia, puji Tuhan, haleluya.
Oke, buat semuanya, silakan Bang Sang kita tutup komal ini ya, karena anakku dan cucuku udah dateng ya. Mami beneran beli buku. Silakan Bang Sang doa dulu menutup. Siap. Mari kita bersatu dalam doa. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat yang telah Engkau berikan pada kami semua di sini, atas segala berkat yang telah Engkau berikan pada Bu Diana Madurese dan teman-teman yang ada di Komal ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mohon ampun atas segala dosa yang telah kami perbuat, baik yang masa lalu, sekarang ini. Tuhan Yesus, kami akan berkegiatan pada hari ini. Kami mohon perlindungan-Mu serta penyertaan-Mu dalam setiap kegiatan kami, sehingga apa yang kami kerjakan pada hari ini selaras dengan kehendak-Mu. Semuanya ini kami serahkan kepadamu, ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, yang merupakan Putra Tunggal-Mu, yang hidup dan berkuasa dengan Dikau dan bersama Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Oke, terima kasih buat semuanya. Tetan ya. Salam sitong dari dalam Kristus Yesus yang memberkati kita semua. Adil Katalino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Mau lihat di gudang, Horas menjua-jua. Salam. Salam. Tuhan Yesus memberkati.